lukisan, ukiran, batik, patung, kaligrafi. Mereka memiliki kesamaan. Mereka adalah seni rupa. Namun, apa yang membuat karya seni rupa dapat dikatakan seni rupa? Bersama saya Akmal Maulana, mari kita bahas unsur seni rupa. Di sini saya akan melakukan pendekatan yang berbeda. Oke, kita ambil salah satu contoh karya seni rupa, lukisan. Lukisan ini terdiri dari 4 penyusun utama, yakni gelap terang, tekstur, ruang, dan warna. Warna adalah unsur seni rupa yang membuat karya seni semakin hidup atas kehadirannya. Dalam konsep warna dibagi menjadi 4 kelompok, yakni warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna netral. Warna primer adalah warna yang terdiri dari 3 warna utama, yakni warna merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah hasil pencampuran antara warna primer dengan perbandingan proporsi 1:1. Ingat, 1:1. Warna tersier adalah campuran antara warna primer dengan sekunder. Atau kita juga bisa mencampur primer dengan primer, namun dalam perbandingan proporsi yang berbeda. Yang terakhir adalah warna netral. Warna netral adalah warna yang biasanya hasil campuran antara merah, kuning, biru dengan proporsi 1:1:1. Biasanya akan menghasilkan warna hitam. Dengan kata lain, warna netral adalah warna hitam. Kembali pada lukisan. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah sifat karakteristik permukaan suatu objek. Dalam seni rupa, tekstur ada 2 jenis, yakni tekstur semu dan tekstur nyata. Tekstur dikatakan nyata saat apa yang kita lihat memiliki kesan yang sama saat diraba. Sedangkan tekstur dikatakan semu saat tekstur tersebut memiliki kesan yang berbeda saat diraba. Contoh, tekstur nyata adalah tekstur pada tembok di rumahmu. Kamu bisa memegangnya. Dan tekstur semu adalah tembok pada video ini. Kamu tidak bisa merabanya. Namun, yang kamu rasakan hanyalah permukaan layarmu. Unsur selanjutnya adalah gelap terang. Berbicara tentang gelap terang, kamu tidak bisa terlepas dari apa yang namanya pencahayaan. Gelap terang biasanya dimanfaatkan dalam seni rupa 2 dimensi. Bagian yang terang adalah bagian yang tersorot cahaya, dan bagian yang gelap adalah bagian yang tidak tersorot cahaya. Gelap terang menentukan keberadaan suatu objek. Semakin kontras gelap terangnya, maka semakin terkesan timbul suatu objek. Perhatikan gambar ini. Apakah ada objek pada gambar ini? Nah, saat kita menambahkan intensitas bayangan pada gambar ini, maka gambar akan mulai timbul. Kemudian, ketika kita menambahkan intensitas cahaya, maka gambar akan semakin timbul. Dalam era modern ini, terdapat seni rupa khusus yang hanya fokus pada unsur gelap terang, yakni fotografi. Namanya aja fotografi. Foto itu cahaya, grafi itu melukis. Fotografi melukis dengan cahaya. Oke, kembali pada lukisan. Selanjutnya ada ruang. Ruang adalah unsur seni rupa dari kumpulan dimensi, yakni panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ruang ini ada 2 jenis. Yang pertama, ruang semu. Ruang semu adalah ruang yang terdapat dalam bentuk 2 dimensi. Jadi, sebenarnya ruang itu tidak ada, namun hanya dalam bentuk penggambaran. Yang kedua ada ruang nyata. Ruang nyata adalah ruang yang dapat kita rasakan. Ruang akan menentukan besar kecilnya sebuah objek di dalamnya. Jika ukuran ruang kecil, maka akan memberikan kesan objek di dalamnya seolah-olah besar. Jika ruang besar, maka objek akan terlihat lebih kecil. Ya, mereka yang menyusun karya seni rupa secara umum. Namun, dalam sebuah lukisan, pasti terdapat objek di dalamnya. Ya, objek tersebut bisa dalam bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk 3 dimensi, baik itu nyata maupun semu. Objek dalam bentuk 2 dimensi kita sebut sebagai bidang, dan objek dalam bentuk 3 dimensi kita sebut sebagai bentuk.
Keduanya dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni geometris dan non-geometris. Objek geometris adalah objek yang biasa digunakan dalam pengukuran, sedangkan objek non-geometris biasanya tidak digunakan dalam pengukuran. Yang membedakan suatu objek menjadi terkesan 3 dimensi adalah efek gelap terang, yang dimana akan menghasilkan kedalaman dan ketinggian. Semakin masuk akal gelap terang yang dibuat, maka semakin realistis karya yang dihasilkan. Selanjutnya, objek-objek tersebut tersusun dari kumpulan garis dan kumpulan titik. Garis adalah bentuk yang menghubungkan dua titik. Garis memiliki sifat yang amat beragam. Garis lurus akan bersifat konsisten, dan garis melengkung akan bersifat lembut. Berbeda sudut elevasinya akan mengubah sifatnya pula. Vertikal bersifat megah, spirit, berjaya, atau sejenisnya. Horizontal bersifat tenang, seimbang, dan sejenisnya. Diagonal bersifat condong, menuju gerakan, atau sejenisnya. Garis bisa dalam bentuk pendek, panjang, tebal, atau tipis. Salah satu yang menarik dari sebuah garis adalah garis semu. Garis semu adalah garis yang hanya membatasi suatu objek. Ya, jadi garis ini akan muncul saat terjadi perbedaan warna yang sangat signifikan, perbedaan tekstur yang sangat signifikan, dan begitu pun dengan gelap terang. Jadi seolah-olah sebenarnya garis ini tidak ada. Namun kita dapat melihat ada sebuah pembatas di antara warna yang signifikan, tekstur yang signifikan, atau gelap terang yang signifikan. Ada satu lagi unsur seni rupa yang benar-benar unsur dari semuanya. Ya, mereka adalah titik. Tanpa titik mungkin karyamu tidak ada. Semua berawal dari titik. Ketika seniman memiliki ide, kemudian ia ingin menuangkan ke dalam sebuah karya, titik pasti yang pertama ia buat. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Semua berawal dari yang sederhana, yang saling bersinergi untuk bersatu. Begitupun kita manusia, kita hanyalah sebuah titik yang mungkin kamu merasa tidak ada gunanya dalam hidup ini. Atau kamu merasa kamu tidak akan mempengaruhi hal yang besar dalam kehidupan. Tapi sadarlah, kamu menentukan semuanya. Seni bukan segalanya, namun segalanya membutuhkan sentuhan seni.